Bab 286, Putri Tang Yunfan. Lebih spesifiknya, Guning bisa jadi adalah Putri Tang Yunfan. Meskipun ada banyak orang yang mirip satu sama lain di dunia ini, Guning tidak ingin mengabaikan kemungkinan bahwa dia mungkin memiliki hubungan dekat dengan keluarga Tang. Leng Xiaoting sensitif dan segera merasakan perubahan kecil emosional Guning. Faktanya, dia memiliki pemikiran yang sama. Apakah Guning benar-benar memiliki hubungan dengan keluarga Tang? Tapi apa? Guning mau tidak mau bertanya. Meskipun dia tahu itu agak tidak sopan, dia sangat ingin mengetahui apa yang ingin dia katakan. Dia sibuk dengan karirnya sepanjang hidupnya. Dia tidak pernah menikah atau punya anak. Kalau tidak ada yang akan meragukan bahwa Anda adalah putrinya, kata Tuan Tang. Disibukkan oleh karirnya dan tidak pernah menikah atau punya anak? Guning memiliki emosi campur aduk sekarang. Dia tidak yakin apakah tebakannya benar. Menurut cerita Gumen, ayah kandung Guning menghilang dalam suatu kecelakaan, yang berarti dia mungkin sudah mati, tapi bagaimana jika dia selamat? Jika dia selamat, mengapa dia tidak kembali untuk Gumen? Sudah 18 tahun. Namun, Gumen juga memberitahunya bahwa saat mereka bertemu, pria itu benar-benar kehilangan ingatannya. Dalam hal ini, mungkin saja pria tersebut mendapatkan kembali ingatannya setelah dia selamat tetapi telah melupakan ingatan saat dia bersama Gumen. Kedengarannya gila, tapi memang mungkin terjadi. Guning berpikir mungkin Tang Yunfan tidak menikah, atau memiliki anak bukan hanya karena karirnya, tetapi juga karena dia telah menemukan tetapi kehilangan cintanya dan tidak dapat menerima orang lain. Itu hanya tebakan Guning, tapi bagaimanapun juga, dia memutuskan untuk menyelidikinya. Dia tidak ingin Gumen menunggu selama 18 tahun dengan sia-sia. Ya, aku ingin bertemu paman ini setelah apa yang kakek Tang katakan padaku. Aku penasaran seberapa miripnya kami satu sama lain. Sebenarnya, aku lahir di keluarga dengan orang tua tunggal dan ibuku membesarkanku dengan susah payah. Saya tidak pernah tahu seperti apa rupa ayah saya, kata Guning dan merasa sedih. Berbicara tentang keluarga, Leng Xiaoting juga sedikit tidak senang. Dia telah bertemu kedua orang tuanya, tetapi kehilangan mereka ketika dia baru berusia 10 tahun. Dan kini dia hanya bisa melihat foto orang tuanya. Mendengar apa yang dikatakan Guning, Tuan Tang merasakan simpati yang mendalam padanya. Dia tidak tahu bahwa Guning lahir di keluarga miskin, dan tanpa sadar ingin merawatnya. Tiba-tiba, sebuah ide muncul di benak Tuan Tang. Mengapa kamu tidak memperlakukan anak keduaku sebagai ayah angkatmu? Aku selalu ingin memiliki cucu perempuan sepertimu. Tuan Tang memandang Guning dengan penuh harap. Dia serius, dan tidak bercanda. Pengawal Tuan Tang, Tang Wen dan Tang Wu, memahami kasih sayang Tuan Tang terhadap Guning, namun yang mengejutkan mereka, Tuan Tang bersedia membina Guning. Di masa lalu, mereka mungkin berpikir bahwa hal itu benar-benar mengubah nasib Guning, karena dia tiba-tiba menjadi pewaris super kaya dari seorang gadis yang sangat miskin. Namun, setelah Guning menyelamatkan nyawa majikannya, mereka percaya bahwa gadis ini tidak sederhana, dan memiliki hubungan dekat dengannya bukanlah hal yang buruk. Semua orang kaya lebih menghargai kesehatan mereka daripada uang. Guning mengerti bahwa Tuan Tang tidak hanya mengatakannya, tapi dia tidak langsung setuju. Kakek Tang, menurutku ini masalah besar dan kita harus mempertimbangkan pendapat putra keduamu. Dan dia harus mempertimbangkannya juga. Jika dia sangat mirip dengan pria lain, tetapi pria tersebut bukan ayah kandungnya, dia enggan untuk lebih dekat dengan pria tersebut. Dia peduli dengan perasaan Gumen. Jika Gumen melihat pria yang sangat mirip dengan cintanya, tetapi mereka bukan orang yang sama, dia akan terluka. Gumen pasti akan bertemu keluarga Tang jika Guning menerima Tang Yunfan menjadi ayah angkatnya. Sebaliknya, jika Tang Yunfan adalah ayah kandung Guning, Guning sangat bersedia membiarkan mereka bertemu lagi. Selama mereka masih saling mencintai, Guning senang melihat keluarganya bersatu kembali. Guning tidak ingin Gumen sendirian selama sisa hidupnya. Dia masih muda dan dia harus menjalani kehidupannya yang bahagia. Selain itu, Guning akan segera berangkat ke ibu kota, dan dia akan berpisah dari Gumen. Jika Gumen memiliki pria yang dapat diandalkan untuk menemaninya selama sisa hidupnya, Guning tentu saja setuju. Dengan baik. Tuan Tang merasa itu tidak mudah. Dia memahami kepribadian putranya dengan sangat baik, dan tahu bahwa Tang Yunfan mungkin tidak akan setuju,
Tetapi jika dia bersikeras melakukannya tanpa persetujuan Tang Yunfan, Guning akan malu. Tuan Tang sedikit kecewa. Melihat itu, Guning tersenyum dan menghiburnya. Jika kamu benar-benar ingin memiliki cucu sepertiku, tolong jadikan aku sebagai cucumu, dan aku akan menganggapmu sebagai kakekku juga. Mendengar itu, mata Tuan Tang langsung berbinar. Haha, menurutku itu ide yang bagus. Apakah kamu sekarang belajar di sekolah menengah atau universitas? Tuan Tang bertanya pada Guning. Saya seorang siswa SMA, dan saya akan menghadiri ujian masuk perguruan tinggi nasional setengah tahun lagi, jawab Guning. Universitas mana yang ingin kamu masuki? Bagaimana dengan kota B? Saya bisa menjagamu jika kamu belajar di kota B, kata Guru Tang. Karena dia sudah menganggap Guning sebagai cucunya, dia secara alami memperlakukannya seperti cucunya sendiri. Dia akan pergi ke ibu kota, dan aku akan menjaganya. Kali ini, sebelum Guning bisa menjawab pertanyaan Tuan Tang, Leng Xiaoting membuka mulutnya terlebih dahulu. Dia meraih tangan Guning, seolah dia akan meninggalkannya ke kota B. Meskipun Guning tidak berniat belajar di kota B, Leng Xiaoting takut dia akan berubah pikiran karena Tuan Tang. Guning mengerti bahwa Leng Xiaoting tidak ingin kehilangannya, jadi dia memegang tangannya untuk menunjukkan tekadnya. Terima kasih, Kakek Tang. Saya sudah membuat keputusan untuk pergi ke ibu kota, kata Guning. Baik, tapi jika kamu punya waktu luang, datanglah ke kota B dan bersenang-senanglah. Saya akan membayar tagihannya. Tuan Tang menambahkan. Tentu, saya akan melakukannya, jawab Guning. Setelah mereka mengobrol lebih lama, Guning dan Leng Xiaoting mengucapkan selamat tinggal kepada Tuan Tang. Melihat Guning pergi, Tuan Tang tiba-tiba merasa kesepian tanpa alasan. Ketika mereka keluar dari kedai teh, Leng Xiaoting bertanya, apakah Anda ingin menyelidikinya? Guning mengerti apa yang dibicarakan Leng Xiaoting. Saya akan menanganinya sendiri, tapi jangan khawatir, apapun hasilnya, saya bertekad untuk pergi ke ibu kota. Leng Xiaoting sedikit kecewa karena Guning menolak bantuannya, tapi dia tidak memaksa. Guning bertekad untuk pergi ke ibu kota, dan dia tidak perlu khawatir mereka tidak bisa bersama di masa depan. Setelah itu, mereka melanjutkan tur keliling jalan antik tersebut. Pada akhirnya, Guning secara tidak sengaja mengambil dua barang antik asli. Yang satu bernilai 1 juta yuan, sementara yang lainnya bernilai sekitar 8 juta yuan. Bab 287, jebakan yang dilakukan oleh keluarga Wang. Ketika mereka selesai tur melewati jalan antik, waktu sudah menunjukkan jam 5 sore, jadi mereka kembali ke hotel. Guning dan Leng Xiaoting menghentikan mobilnya di tempat parkir, lalu pergi makan malam di restoran terdekat. Saat makan, Guning menerima telepon Tuan Tang. Dia berterima kasih padanya karena menasihatinya untuk membeli piring porselen biru dan putih, yang ternyata asli. Tuan Tang juga mengundang Guning untuk makan bersama, tetapi Guning menolak karena dia sedang makan malam. Guning dan Leng Xiaoting kembali ke kamar presiden setelah mereka selesai makan malam. Namun, begitu mereka masuk ke kamar, Guning segera menyadari ada sesuatu yang tidak beres di ruangan itu. Dia menemukan titik merah di TV. Itu pasti kamera lubang jarum. Biasanya, orang tidak akan melihat ke mata mereka, jadi Leng Xiaoting tidak menyadari ada sesuatu yang salah, tapi Guning memiliki mata giok yang membantu memperhatikan kamera lubang jarum. Dia segera menoleh ke Leng Xiaoting dan berkata, "Oh, saya ingin makan buah naga. Maukah kamu membelikannya untukku?" Lalu dia berkata dengan suara yang sangat pelan, "Ada kamera di dalam." Mendengar itu, Leng Xiaoting menjadi waspada. "Kamu boleh pergi dulu," kata Guning dengan suara yang sangat pelan lagi. "Baiklah, hanya buah naga." Leng Xiaoting menjawab sama dengan Guning. "Dan kiwi," jawab Guning, tapi berkata pelan, "kita perlu pindah hotel." "Tidak masalah." Setelah itu, Leng Xiaoting berbalik dan pergi. Guning menutup pintu dan menyalakan lampu. Dia berjalan mengitari ruangan seperti biasa, tapi dia sebenarnya memeriksa apakah ada lebih banyak kamera yang disembunyikan di tempat lain. Kecuali yang terpasang pada TV di ruang tamu, ada satu lagi yang tersembunyi di samping tempat tidur di kamar tidur utama. Selain kamera tersembunyi, Guning juga menemukan kotak bulu kecil di bawah tempat tidur. Ada kantong bubuk putih di dalamnya. Guning tidak senang. Pemaparannya, ini adalah jebakan. Dia mencoba memasukkan kotak itu ke dalam ruang telepati tanpa menjangkau ke bawah tempat tidur, karena ada kamera yang merekam semuanya.
Dan dia tidak ingin mengekspos dirinya sendiri. Untungnya, Guning memiliki kekuatan yang cukup untuk melakukannya. Kalau begitu, mereka tidak akan terjebak. Jika terjadi kecelakaan, Guning mengkondisikan seluruh suite sekali lagi sebelum dia berhenti. Tiba-tiba, seseorang mengetuk pintu. Guning menggunakan mata gioknya dan melihat 7 polisi di luar. Dia sedikit marah. Polisi-polisi ini memang tidak sabar. Guning berpikir sendiri. Namun, kotak obat-obatan itu sudah disimpan di ruang telepati matanya, jadi dia tidak khawatir mereka akan menemukan apapun. Apa yang telah terjadi? Guning membuka pintu dan bertanya, seolah dia tidak tahu apa-apa. Kami menerima laporan bahwa Anda diam-diam membeli narkoba dan membawanya kembali ke hotel ini. Kita perlu melakukan pencarian. Polisi terkemuka menunjukkan surat perintah penggeledahan kepada Guning dan berkata seolah-olah dia hanya melakukan tugasnya. Oh, seseorang melaporkan saya. Siapa, kapan, dan di mana? Guning bertanya dengan tenang. Demi keselamatan saksi, kami berhak merahasiakannya. Kami memiliki surat perintah penggeledahan. Kalau berani melawan, kami bisa langsung menangkap Anda, kata polisi itu. Baik, silakan masuk. Guning tidak menghentikan mereka. Polisi lain tidak mengetahuinya, tetapi polisi terkemuka memahami bahwa Guning tidak tahu bahwa ada sekotak obat yang disembunyikan di bawah tempat tidurnya, jadi dia sangat percaya diri untuk menggeledah kamarnya. Begitu mereka menemukan kotak obat itu, Guning harus mengakuinya. Guning membiarkan mereka masuk ke dalam, tetapi juga menggunakan mata gioknya untuk memindai mereka dari ujung kepala hingga ujung kaki untuk melihat apakah mereka membawa tas obat-obatan. Namun, mereka terlalu percaya diri, atau orang di belakang mereka terlalu percaya diri, menyiapkan kantong obat lain untuk menjebak Guning jika mereka tidak dapat menemukan kotak obat di kamarnya. Bergerak sekarang, perintah polisi terkemuka, dan 6 polisi lainnya segera melakukan penggeledahan di sekitar suite. Mereka tidak langsung menggeledah tempat tidur di kamar tidur utama, melainkan mencari ke seluruh penjuru ruangan. Guning tahu bahwa hanya polisi terkemuka yang tahu di mana obat-obatan itu disembunyikan. Setelah mereka mencari kemana-mana di suite, termasuk koper Guning, mereka tidak menemukan sesuatu yang ilegal. Kapten, kami sudah mencari kemana-mana, tapi tidak menemukan apapun. Kapten, saya juga tidak menemukan obat-obatan terlarang. Bagaimana mungkin? Apakah kamu mencari ruang di bawah tempat tidur? Polisi terkemuka itu tanpa sadar mengatakannya. Kita telah melakukannya, jawab seorang polisi. Polisi terkemuka itu tidak dapat mempercayainya, karena atasannya dengan jelas mengatakan kepadanya bahwa kotak obat-obatan itu ada di bawah tempat tidur. Dia pergi untuk memeriksanya sendiri, tetapi gagal menemukannya. Jadi, Anda sudah melakukan pencarian, dan tidak menemukan sesuatu yang ilegal. Bisakah kamu pergi sekarang, kata Guning. Tidak, hanya karena kami tidak dapat menemukannya bukan berarti Anda tidak memiliki narkoba. Beritahu kami, di mana Anda menyembunyikan obat-obatan Anda. Polisi terkemuka itu jelas tidak mau menyerah. Ya, cibir Guning. Saya penasaran, kenapa kamu begitu yakin kalau saya membawa narkoba? Saya sudah mengizinkan Anda mencari di suite tersebut. Jika Anda tidak punya bukti, Anda tidak punya alasan untuk menuduh saya. Apakah ada seseorang di belakangmu yang ingin menjebakku? Sikap Guning berubah menjadi keras dan memusatkan perhatian padanya. Polisi terkemuka itu sedikit panik. Dia ingin membalas, tetapi seseorang memerintahkan dia mundur dengan earphone. Guning juga mendengarnya dan membuat bibirnya tersenyum dingin. Polisi terkemuka kemudian pergi bersama rekan-rekannya, dan Guning tidak menghentikan mereka. Tidak ada gunanya mencoba menghadapinya sekarang. Setelah menyerahkan bukti perilaku ilegal keluarga Wang kepada Guning, dia dapat dengan mudah menggeser keluarga Wang. Saat polisi pergi, Guning juga meninggalkan hotel. Lin Jian, sebaliknya, menjadi bodoh di depan komputer yang menunjukkan video yang diambil oleh kamera tersembunyi. Dia tidak tahu mengapa rencana gagal. Dia telah menyaksikan kotak obat-obatan yang terletak di bawah tempat tidur di kamar tidur utama dengan matanya sendiri dari kamera tersembunyi. Dan dia telah menunggu di depan komputer sepanjang waktu. Tidak mungkin Guning memiliki kesempatan untuk mengeluarkan kotak obat tersebut. Apa yang sedang terjadi? Lin Jian merasa cemas, dan segera melaporkannya ke Wang Hongming. Wang Hongming juga terkejut, dan tidak percaya bahwa mereka telah gagal,
tetapi mereka harus menerima kenyataan dan berharap orang-orang mereka di pabrik penyedia giok berwarna-warni dapat berhasil. Leng Xiaoting memesan kamar presidensial di hotel bintang 5 terdekat. Dia dengan hati-hati mencari di seluruh suite dan tidak pergi sampai dia tidak menemukan kamera atau bag tersembunyi di dalamnya. Dia menelepon Guning, tetapi Guning tidak memahami banyak detail, karena dia tidak tahu bagaimana menjelaskan bagaimana obat itu tiba-tiba hilang. Bab 288, Keluarga Wang bermasalah. Sekitar jam 10 malam, Guning menerima telepon K. Dia sudah mengirimkan bukti yang dia temukan terhadap keluarga Wang ke kotak emailnya. Bos, apakah Anda mata-mata yang dikirim oleh negara kami? Mengapa musuhmu semuanya penjahat? K bertanya dan bercanda, karena orang-orang yang diminta Guning untuk mengirimkannya setiap saat sangatlah istimewa. Tidak, tapi aku terlalu luar biasa dan beberapa orang iri padaku, kata Guning pasrah. Meskipun dia juga bercanda, itu adalah kebenarannya. Yah, sepertinya bekerja untukmu bukanlah tugas yang mudah. Saya harap saya bisa berkeliling. K mengeluh. Anda tidak boleh menyesal, kecuali Anda ingin kaki Anda sama seperti sebelumnya, kata Guning. K segera menyadari bahwa dia seharusnya tidak mengatakan itu. Tidak, tentu saja tidak. Selamat tinggal. Setelah itu, K langsung menutup telepon. Guning tidak bisa menahan tawa. Dia kemudian mengirim pesan kepada K dan menyuruhnya untuk menyelidiki putra kedua keluarga Tang di kota B. Dia ingin mengetahui apa yang dia lakukan 18 tahun lalu. Leng Xiaoting sedang mandi, jadi dia tidak tahu bahwa K sedang berbicara dengan Guning. Beberapa saat kemudian, dia keluar dari kamar mandi dan menekan Guning tanpa penundaan. Mereka mulai berciuman dan menyentuh satu sama lain, dan Guning benar-benar lupa memeriksa email yang dikirim oleh K. Namun, saat mereka berdua bersemangat secara seksual, telepon Guning terdengar dan menyela mereka. Leng Xiaoting tidak senang, tapi tidak menghentikan Guning menjawab telepon. Pasti ada sesuatu yang penting jika seseorang meneleponnya di malam hari. Itu adalah Qiaoya. Dia memberitahu Guning bahwa beberapa orang baru saja masuk ke pabrik penyedia giok berwarna-warni, tetapi mereka berhasil mengendalikannya sehingga mereka masuk ke dalam. Ternyata keluarga Wang mengirim mereka. Qiaoya bertanya pada Guning bagaimana cara menghadapinya. Mendengar itu, Guning menjadi marah. Sepertinya keluarga Wang tidak akan menyerah sampai mereka berhasil. Rekam video akun mereka, lalu hubungi polisi, kata Guning. Guning memahami bahwa polisi tidak akan menghukum mereka ketika berinteraksi dengan pengaruh keluarga Wang. Tetapi Guning juga tidak bermaksud menggunakan mereka untuk melawan keluarga Wang. Dia hanya ingin menimbulkan sensasi. Jika polisi mengabaikan kasus ini, Anda dapat mempostingnya di internet, tambah Guning. Qiaoya mengikuti perintah Guning. Dia menelepon polisi terlebih dahulu, tetapi polisi mengabaikannya. Maka Qiaoya dan Gaoi mempostingnya di internet setelahnya. Kabar tersebut langsung menjadi viral, karena keluarga Wang terkenal dengan perilakunya yang kasar dan sombong. Banyak orang yang tidak menyukai mereka dan memanfaatkan setiap kesempatan untuk mengalahkan mereka. Polisi tidak menyangka hal itu akan menjadi viral. Untuk mencegah penyebaran lebih lanjut, mereka segera mengirimkan polisi untuk menanganinya. Polisi juga memanggil Wang Hongming karena keluarga Wang terlibat dalam kasus ini. Wang Hongming kesal setelah mengetahui rencana B-nya gagal juga. Yang mengejutkannya, ada banyak orang yang pandai bertarung menjaga pabrik penyedia giok berwarna-warni. Wang Hongming tentu saja menolak mengakui bahwa keluarga Wang terlibat. Meskipun orang-orang tersebut mengaku bahwa keluarga Wang mengirim mereka untuk merusak pabrik, Wang Hongming menyangkalnya, sehingga pada akhirnya mereka dihukum sebagai pencuri. Guning tidak menunjukkan kekecewaan apapun, karena dia sudah memiliki rencananya. Keesokan harinya sekitar jam 9, Wang Hongming berkata kepada Lin Jian, sebarkan berita bahwa bos penyedia giok warna-warni adalah yang disebut Ratu Giok, dan beritahu penyedia bahan mentah lainnya untuk tidak menjual bahan mentah kepada mereka. Wang Hongming melakukan itu bukan karena dia mengetahui hubungan antara penyedia giok warna-warni dan Ratu Giok, tetapi karena dia ingin memutus pasokan bahan baku penyedia giok warna-warni. Tentu, jawab Lin Jian. Namun, saat ini, Wang Hongming menerima telepon. Setelah menjawab panggilan tersebut, Wang Hongming tercengang. Saat itu di kota Teng. Semua komputer di kafe internet diretas. Ada baris kata yang ditampilkan di layar.
Wang Yanfeng, putra Wang Bokang yang merupakan wakil wali kota kota Teng, berkali-kali terlibat dalam kejahatan pemerkosaan gadis remaja. Pada tanggal 12 Mei tahun lalu, Wang Yafeng memperkosa dan membunuh putri gurunya yang berusia 16 tahun karena dia tidak puas dengan pendidikan gurunya. Wang Bokang, sebagai wakil wali kota, diam-diam telah mengatur orang lain untuk menggantikan putranya dan pria tersebut telah dijatuhi hukuman mati. Ada juga video yang dilampirkan pada baris tersebut. Dalam video tersebut, Wang Yafeng tampak ketakutan sambil berjongkok dan gemetar di sudut. Dia mengakui semua yang dia lakukan secara ilegal. Dalam pengakuannya, ia telah melakukan pemerkosaan setidaknya 10 kali dalam 3 tahun terakhir, dan semua korbannya adalah gadis-gadis biasa yang tidak memiliki latar belakang keluarga yang kuat sebagai pendukung. Apalagi pada tanggal 12 Mei tahun lalu ketika Wang Yafeng masih duduk di bangku SMA, gurunya sempat mengkritiknya karena pernah terlibat perkelahian. Wang Yafeng kemudian memperkosa dan membunuh putri gurunya yang berusia 16 tahun bersama salah satu teman sekelasnya. Setelah itu, di bawah pengaturan Wang Bokang yang merupakan wakil wali kota kota Teng, teman sekelas Wang Yafeng telah dijatuhi hukuman mati, namun Wang Yafeng berhasil lolos. Di ponsel Wang Yafeng, ada foto dan video pemerkosaan yang dilakukannya. Dia menggunakan gambar dan video tersebut untuk mengancam para korban agar tetap diam. Para korban tidak dapat bertindak melawan keluarga Wang yang berpengaruh, jadi mereka harus tutup mulut. Begitu skandal itu terungkap, hal itu menimbulkan sensasi besar di seluruh kota Teng. Semua orang kesal. Banyak yang menelepon Biro Keamanan Umum dan meminta mereka menyelidiki kasus tersebut. Reputasi keluarga Wang hancur total kali ini. Apa yang mereka lakukan benar-benar tidak bisa diterima. Sementara itu, masing-masing pejabat di kota Teng juga mendapat pesan yang dilampirkan video yang sama. Kemarahan mereka pun tersulut, dan semua pergi ke kantor Wang Bokang untuk memukulnya. Zhang Yuancheng, kepala Biro Keamanan Umum, langsung menangkap Wang Bokang. Mengenai Wang Yafeng, dia sudah dikirim ke Biro Keamanan Umum sebelumnya dan sekarang berada di bawah kendali polisi. Faktanya, hanya Wang Hongming dan Wang Bokang yang mengetahui skandal Wang Yafeng di keluarga Wang, namun di luar imajinasi mereka skandal itu terungkap sekarang. Bab 289, Permulaan Baru. Dan mereka terkejut karena Wang Yafeng telah melakukan lebih banyak kejahatan daripada yang mereka ketahui. Mereka selalu berpikir bahwa Wang Yafeng melakukannya karena dorongan hati, namun yang tidak mereka ketahui adalah bahwa Wang Yafeng sebenarnya senang melakukannya. Meskipun keluarga Wang berpengaruh di kota Teng, mereka tidak bisa selalu bertindak melawan hukum. Wang Yafeng sendiri kini telah mengakuinya, jadi Wang Bokang tidak punya cara untuk membantahnya. Namun, siapa yang memaksa Wang Yafeng mengakui kejahatannya dengan cara seperti itu masih menjadi teka-teki. Tak hanya Wang Hongming dan Wang Bokang yang penasaran, masyarakat juga ingin mengetahuinya. Pada saat yang sama, keluarga Wang berada dalam kekacauan total. Ayah, tolong selamatkan Bokang dan Yafeng. Istri Wang Bokang, Li Mengjie menangis memohon pada Wang Hongming. Yafeng sudah mengaku. Bagaimana saya bisa menyelamatkannya? Bentak Wang Hongming. Dia sangat ingin menyelamatkan putra dan cucunya sendiri, tetapi terikat pada situasi yang begitu mengerikan. Keluarga Wang memang kuat dan berpengaruh di kota Teng, namun bukan berarti mereka bisa bertindak melawan hukum dan lolos begitu saja. Jika Wang Yafeng belum mengakuinya, masih ada kemungkinan untuk menyelamatkannya, tapi sekarang mereka tidak punya kesempatan. Wang Hongming telah menjanjikan darah berkali-kali sejak kemarin, dan dia lemah sekarang. Tidak mudah baginya untuk berdiri hari ini. Setelah kekacauan selama beberapa hari ini, rambut Wang Hongming dengan cepat berubah menjadi abu-abu. Faktanya, Wang Bokang memiliki sosok yang lebih penting untuk mendukungnya dalam politik. Namun sosok tersebut tidak menjawab panggilannya setelah skandal itu terungkap, yang berarti Wang Bokang sudah ditinggalkan oleh sosok tersebut. Dalam situasi sensitif ini, tidak ada seorang pun yang mau terlibat dalam kekacauan keluarga Wang. Keluarga Wang mendapat kritik keras saat ini. Lalu apa yang harus kita lakukan? Li Mengjie bertanya dengan putus asa, jatuh ke tanah. Dia memahami situasi gawatnya, namun dia tidak bisa menyaksikan suami dan anak yang dijatuhi hukuman penjara atau bahkan hukuman mati. Meski begitu, dia tidak tahu apa yang harus dilakukan selanjutnya. Ayah, tidak bisakah kita mencari cara? Putra tertua Wang Hongming, ayah Wang Xinyan, Wang Bowen, bertanya. Wang Hongming memiliki 3 putra dan 1 putri.
Putra sulungnya, Wang Bowen, terlibat dalam bisnis. Putra keduanya, Wang Bokang, bekerja di bidang politik dan putra bungsunya, Wang Boyuan, juga seorang pengusaha yang mengelola bisnis keluarga bersama Wang Bowen. Apa yang bisa saya lakukan mengingat apa yang telah terjadi? Anda semua harus menjauhi skandal ini. Tidak ada yang bisa bertanya atau terlibat di dalamnya. Jika ada yang berani menghancurkan keluarga Wang dengan terlibat di dalamnya, pergilah sekarang. Wang Hongming merasa tenang dengan serius. Meski terkesan berdarah dingin, dia harus membuat pilihan antara Wang Bokang, Wang Yafeng, dan keluarga seluruh Wang. Ayah. Li Mengjie enggan. Tutup mulutmu. Jika Anda tidak mau menerimanya, pergilah dan selamatkan mereka sendiri. Wang Hongming kehilangan kesabarannya. Li Mengjie kemudian tetap diam. Setelah itu, Wang Bowen membantu Wang Hongming berjalan kembali ke kamar tidurnya. Meskipun Wang Hongming tidak bisa berbuat apa-apa untuk saat ini, dia tidak akan menyerah begitu saja. Wang Bokang dan Wang Yafeng adalah putra dan cucu kandungnya, dia akan mencobanya tidak peduli apa yang akan terjadi. Apalagi, ia pun membulatkan tekad untuk mencari tahu siapa yang mengungkap skandal tersebut. Wang Hongming bersiap untuk membalas dendam. Gara-gara skandal tersebut, Wang Hongming lupa menyebarkan kabar bahwa penyedia giok warna-warni itu menjalin hubungan dengan Ratu Giok. Saat itu, Guning sedang sarapan bersama Leng Xiaoting di ruang makan hotel. Tiba-tiba, seorang wanita di meja sebelah berkata dengan keras karena terkejut, "Ya Tuhan. Putra wakil wali kota telah melakukan pemerkosaan setidaknya 10 kali. Putri seorang guru yang diperkosa dan dibunuh setahun yang lalu adalah salah satu korbannya." Wang Bokang juga menjadikan anak laki-laki lain sebagai kambing hitam untuk menjaga keselamatan putranya sendiri. Ini sangat kejam. Perkataan wanita itu membuat semua orang yang ada di ruang makan tercengang. Wakil wali kota, bukankah dia anggota keluarga Wang? Putranya telah melakukan lebih dari 10 kejahatan pemerkosaan dan membunuh seorang gadis? Jika benar, keluarga Wang memang binatang. Guning berpikir sendiri. Setelah itu, dia mendengar suara dari video di mana Wang Yafeng mengakui semua yang telah dia lakukan secara ilegal. Keluarga Wang adalah hewan yang utuh. Guning marah. Tiba-tiba, Guning memikirkan email yang dikirim oleh K. Dia langsung mengeluarkan ponselnya dan membuka kotak emailnya. Sebuah dokumen yang dilampirkan pada email mencatat fakta bahwa Wang Yafeng telah melakukan kejahatan pemerkosaan setidaknya 10 kali, namun dia tidak pernah dihukum. Guning penasaran siapa yang mengungkap kasus ini di hadapannya. Tiba-tiba, Guning memandang Leng Xiaoting dengan ragu. Dia mengira Leng Xiaoting mungkin yang melakukannya, tapi tidak yakin. Itu aku, Leng Xiaoting langsung mengakui. Guning membuka mulutnya, tapi tidak tahu harus berkata apa. Dia sangat tersentuh karena pria itu akan membela dirinya melawan keluarga Wang tanpa ragu-ragu. Ini baru permulaan, kata Leng Xiaoting dingin. Keluarga Wang berani menyakiti Guning, dan dia akan membiarkan mereka membayarnya. Leng Xiaoting bertekad untuk menggulingkan keluarga Wang. Jangan khawatir. Saya sudah memiliki bukti perilaku ilegal keluarga Wang. Saya bisa menggeser keluarga Wang hari ini, kata Guning, lalu membiarkan Leng Xiaoting membaca email yang dikirim oleh K. Membaca daftar bukti, Leng Xiaoting sangat tidak senang. Dia tahu dengan jelas bahwa semua pihak berwenang telah melakukan sesuatu yang ilegal. Biasanya dia akan mengabaikannya jika dia tidak mengetahui detailnya, tetapi keluarga Wang berbeda. Mereka telah mencoba menyakiti Guning dengan sia-sia beberapa kali dan Leng Xiaoting tidak membiarkan mereka lolos begitu saja. Tak lama kemudian, Guning menerima telepon Yan Shuya. Dia bertanya pada Guning dengan penuh semangat, "Guning, apakah kamu melakukannya?" Yan Shuya sangat senang saat mendengar berita itu. Bab 290, Gulingkan Keluarga Wang. Meskipun dia tidak membenci keluarga Wang, dia memiliki dendam lama terhadap Wang Xinyan. Itu hanya balas dendam pribadi, tapi apa yang dilakukan keluarga Wang sama sekali tidak bisa diterima. Yan Shuya tahu bahwa keluarga Wang memiliki banyak musuh, tetapi saat ini, orang pertama yang terlintas dalam pikiran adalah Guning. Ya, Guning mengakui, tapi tidak menjelaskan lebih lanjut. Mendapat jawaban tegas dari Guning, Yan Shuya tidak merasa apa yang dia lakukan tidak benar. Sebaliknya, dia lebih mengagumi Guning sekarang. Meskipun ada orang lain yang memiliki kekuatan besar yang mendukungnya, Guning sendiri hampir mendominasi keluarga Wang.
Sebelum keluarga Wang dapat mengetahui siapa yang mengungkap skandal tersebut, lebih banyak bukti perilaku ilegal mereka terungkap. Hal itu menimbulkan sensasi lain di kota Teng. Wang Bowen menduga melakukan penggelapan pajak setidaknya ratusan juta yuan, sementara Wang Boyuan adalah kepala geng terbesar di kota Teng, dan dia telah terlibat dalam banyak kasus perdagangan narkoba serta pembunuhan. Telah diketahui secara umum bahwa keluarga Wang memiliki banyak rahasia kotor, namun kebenarannya masih mengejutkan. Dalam waktu singkat, banyak anggota keluarga Wang yang ditangkap. Pada akhirnya, hanya Wang Hongming dan para wanita yang tersisa dengan aman di dalam rumah. Itu terjadi terlalu cepat untuk dipersiapkan oleh keluarga Wang, sehingga tidak ada dari mereka yang memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Keluarga Wang juga berusaha menyangkal bukti tersebut dengan sia-sia. Wang Hongming adalah seorang lelaki tua yang sudah lanjut usia, yang tubuhnya tidak dalam kondisi baik. Dan kali ini, dia benar-benar muak karena marah. Mengapa? Mengapa semua rahasia kotor ini terungkap saat ini? Siapa yang balik ini? Apakah musuh Wang Bokang dalam politik atau Guning? Wang Hongming berpikir sendiri. Jika itu adalah Guning, dia harus mengakui sekarang bahwa dia benar-benar menyesal telah mengganggunya, tapi sudah terlambat untuk menyesal. Wang Hongming sangat canggih dan cerdas sepanjang hidupnya, tetapi sekarang seluruh keluarganya hancur karena balas dendamnya. Dia tidak tahan dengan hasilnya dan meninggal setelah beberapa saat. Namun, hal itu terjadi setelah debunya mengendap. Bagaimanapun, reputasi keluarga Wang hancur total sekarang. Tidak ada yang akan memaafkan atau melupakan apa yang telah mereka lakukan. Sementara itu, masyarakat juga penasaran dengan identitas orang yang memiliki kekuasaan untuk mewarisi keluarga Wang. Keluarga Wang digulingkan, yang merupakan hal yang menarik, tetapi hal itu terjadi terlalu cepat dan membuat orang merasa seolah-olah hal itu tidak nyata. Keesokan harinya, sekutu Wang Bokang dalam politik semuanya dihukum atau dipenjara. Namun, kali ini Leng Xiaoting dan Guning tidak terlibat, saingan politik Wang Bokang yang menyebabkannya. Saingan politik Wang Bokang selalu ingin menggulingkannya, namun tidak memiliki bukti kuat. Selain itu, keluarga Wang adalah salah satu keluarga paling berpengaruh di kota Teng, namun kini seseorang langsung menjebloskan Wang Bokang ke penjara dan saingan politiknya tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Guning tidak peduli dengan nasib keluarga Wang di masa depan, karena mereka sudah dihukum atas perbuatan mereka. Dalam perjalanan kembali ke hotel, Leng Xiaoting tiba-tiba memberi hadiah kepada Guning. Guning sangat senang dan hampir melompat kegirangan saat melihatnya. Itu adalah dokumen hak eksploitasi bahan mentah keluarga Wang. Dalam hal ini, Guning menggantikan keluarga Wang dan menjadi salah satu dari 3 pemasok bahan mentah terbesar di kota Teng, yang merupakan kejutan besar bagi Guning. Faktanya, Guning juga berencana mengeksploitasi bahan mentah di kota Teng. Dan dia telah membeli gedung pabrik sebesar itu dan mendirikan penyedia batu giok untuk tujuan yang sama. Dengan mata gioknya, sangat mudah baginya untuk menemukan gunung atau tambang batu giok. Lebih penting lagi, keluarga Wang sudah kehilangan kekuasaan dan posisinya di kota Teng. Akan lebih mudah bagi Guning jika dia menggantikan keluarga Wang dan menjaga hubungan dengan klien keluarga Wang. Tanpa diduga, Leng Xiaoting memiliki ide yang sama dan sudah mendapatkan dokumen untuknya, yang sangat menyentuh hatinya. Berapa banyak yang harus kamu bayar untuk itu? Guning bertanya. Dia mengerti bahwa itu pasti mahal, dan dia enggan menerima hadiah darinya tanpa memberinya apapun. Sebenarnya, uang bukanlah apa-apa di mata Leng Xiaoting, tapi bukan berarti Guning akan menerima begitu saja. Itu hanya hadiah. Leng Xiaoting mengerti apa yang ada dalam pikiran Guning, tapi dia tidak mau membicarakan uang dengannya. Dia menghargai hubungan dekat mereka di atas uang. Meskipun demikian, Guning merasa sedikit bersalah dan gelisah. Ya, jika kamu benar-benar ingin membayarku kembali, kamu bisa. Leng Xiaoting tiba-tiba memandang Guning dengan cara yang berbeda. Guning segera menyadari apa yang diinginkannya. Sebelum dia bisa melarikan diri, Leng Xiaoting menekannya ke tubuhnya. Guning mengeluh, saya pikir kamu sedikit akhir-akhir ini. Apa yang akan terjadi jika aku tidak berada di sisimu? Apakah dia akan beralih ke wanita lain? Guning berpikir sendiri. Meskipun dia yakin Leng Xiaoting tidak akan melakukan itu, dia bukanlah dia juga bukan laki-laki. Oleh karena itu, meskipun Leng Xiaoting sangat mencintainya, dia tidak yakin bahwa Leng Xiaoting akan setia padanya sepanjang waktu.
Namun, jika dia benar-benar selingkuh, dia akan meninggalkannya tanpa ragu-ragu. Guning bukanlah seorang gadis yang bergantung pada pria untuk menjalani hidupnya. Leng Xiaoting gugup dan segera memeluk Guning. Ning, tolong jangan khawatir. Aku berjanji hanya kamu yang membuatku bergairah seperti ini. Melihat Leng Xiaoting begitu serius, Guning merasa sedikit malu dan langsung mengubah topik pembicaraan. Saya lapar. Benar-benar? Leng Xiaoting menyipitkan mata dan tersenyum jahat. Guning memerah. Pria itu sangat berbeda sekarang. Saya ingin makan. Guning berpura-pura marah, tapi dia tampak menggemaskan di mata Leng Xiaoting. Jika Leng Xiaoting tidak bisa mengendalikan dirinya lagi, Guning segera mendorongnya menjauh.